Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مهتد ومنهم سابق بالخيرات إلا ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون في أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة لا يمس فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, melaksanakan salat dan menginginkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Syukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad yaitu Al-Quran, itulah yang benar yang sebelumnya. Sungguh Allah benar Maha mengetahui, Maha melihatkan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalim sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan.
dengan izin Allah dan kebaikan, dan demikian itu adalah karunia mereka dalam perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka dalamnya adalah terang. Puji bagi Allah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami maha mengampuni, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan lesu. Sadaqallahul adzim. Bersalah dengan segala firman-Nya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Rega dan Ustadz Ade yang telah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kita semua ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan itu menjadi salah satu peringatan untuk kita dan menjadi salah satu pelajaran untuk kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus dengan pengumuman mengenai daurah Al-Quran online pesantren KSDS Al-Kausar 561 ini kepada Al-Ustadz Abdul Salam. Kami persilahkan. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz untuk berbicara di depan antum semua, ya, antum dan antuna semua. Sebelum saya berbicara, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya. Ada yang sakit di sini? Ada yang lagi Zoom tapi sakit? Ada, sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasula ba'dah. Ikhwani wa akhwati al-a'za rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya dunia, untuk menikmati dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang karunia ini tidak terhitung dengan alat canggih apapun, apalagi dengan kalkulator. Gak mungkin kita bisa menghitung karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu bahwasanya dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan kita mengetahui akhir-akhir ini bagaimana orang mencari ya. Bagi orang mencari oksigen, cari di mana-mana nggak ada oksigen, sulit mencari oksigen. Bahkan harga satu tabung oksigen itu sangat mahal. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk menghirup udara tanpa menggunakan oksigen. Bayangkan kalau misalkan kita menghirup udara menggunakan oksigen, berapa juta, berapa puluh juta, ratus juta yang harus kita keluarkan. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah hanya sedikit di muka bumi. Ya. Kata Allah, wa qalilum min ibadyakur, ya. Dan sangat sedikit sekali hambaku itu yang pintar bersyukur. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tanda syukur yang harus kita laksanakan, ya, yang pertama adalah asyukru yang bagaimana kita bersyukur. Yang pertama syukur diungkapkan dengan apa? Ada yang bisa menjawab?
Yang pertama adalah asyukru bil qalb. Ya, syukur dengan hati. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Ya, ini ya, Ustaz, ini. Ada yang bisa menjawab bagaimana kita mensyukuri nikmat hati? Ada yang bisa menjawab? Silahkan yang bisa menjawab. Mungkin nanti ada rewardnya nih ya. Sedikit ya. Ya, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Jawab. Oke. Mensyukuri nikmat Allah dengan bagaimana hati kita selalu terpaut, selalu ya keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat ya yang memberikan kita bagaimana bertambahnya keimanan, bagaimana bertambahnya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ya keyakinan kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, maha rizki. Ya, itu adalah bersyukur dengan hati kita. Jadi kita bertambah keyakinan kita. Ya, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil apa? Bil lisan. Syukur dengan lisan. Ya. Syukur dengan lisan itu adalah bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, maka sepantasnya Allah lah adalah zat yang harus kita puji. Zat yang pantas kita puji. Ya. Allah lah adalah zat yang pantas kita puji. Ya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang pantas kita berikan pujian Allah. Ya, makanya ketika antum dapat nikmat, kita bisa menghirup, kita bisa bangun pagi, apa doanya? Apa doanya bangun pagi? Ada yang bisa bangun Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Ya, itu adalah doa bangun tidur. Segala puji ya, alhamdulillah. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, memberikan kami nikmat hidup. Ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Apa doa setelah amanah warzaqana? Apa lagi? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona ja'alana minal muslimin. Wasaqana wa ja'alana minal muslimin. Hati-hati ya. Jangan sampai ikut bangun tidur dengan dosa. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana ya. Hati-hati ya. Oke. Yang keempat akan alhamdulillah ketika kita. Dan yang ketiga, bersyukur adalah jawari dengan anggota badan kita. Syukur yang ketiga ini adalah puncak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berbuat, maka dari situ pantasnya kita untuk menambahkan atau untuk meningkatkan ibadah kita, aktivitas kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan nikmat sehat, ketika Allah nikmat ajan dan lain sebagainya, maka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Subhanahu wa taala adalah salah
tafsirnya Al-Quran. Satu yang sangat Allah cinta baca Al-Quran. Ikhwah, ya. Maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini baik ya untuk amal kita. Nah, alhamdulillah kita insya Allah akan mengadakan salah satu ibadah kita yaitu tilawatul Quran akan kita tingkatkan di 10 hari ini dengan melaksanakan apa? Daurah tahfidzul Quran. Mudah-mudahan antum dan antuna semuanya ya bisa lebih aktif ya dalam mengikuti kegiatan daurah dan ikhwah fillah rahimahumullah ya. Insyaallah daurah tahfidzul Quran ini insya Allah daurah tahfidzul ini akan kita laksanakan secara online buat kelas 8 dan kelas 9. Yang kemarin statusnya masih kelas 7, sekarang statusnya udah kelas 8 ya. Hayya kelas 7, sekarang udah kelas 8. Yang kemarin siapa? Fa udah kelas 8, sekarang statusnya kelas 9 ya. Nah, jangan sampai salah ini ya. Sekarang status kalian udah naik. Bukan lagi kelas 7. Andara sekarang bukan lagi kelas 7 ya Andara. Sekarang teman-teman yang lain juga semuanya. Oke. Insya Allah untuk kelas 8 dan kelas 9 kita akan laksanakan daurah secara online ya, secara daring pada tanggal apa sesi kedua, karena sesi pertama ini kita isi dengan pembukaan kemudian dilanjut lagi setelah Idul Adha hari Kamis tanggal 22 sampai tanggal 20 Juli 2021 daurah secara online ya, akan ditelepon secara online menggunakan telepon biasa, telepon WhatsApp ataupun video. Kemudian insya Allah pada tanggal 25 Juli ya, insya Allah kalian diminta untuk kembali ke Ma'had hari Sabtu dan hari Minggu ya. Hari Sabtu tanggal 24, hari Minggu tanggal 25. Untuk teknis kedatangannya insya Allah nanti akan disampaikan. Kemudian tanggal 26 sampai tanggal 31 Juli, hari Senin sampai hari Sabtu, ya tanggal 26 sampai tanggal 31 Juli 2021 itu dilaksanakan daurah, dilanjutkan daurah online-nya ke daurah secara offline nanti di Ma'had. Jadi ketika kalian datang tanggal 25, 24, hari Senin daurahnya secara offline. Kalau bisa kedatangannya nanti tanggal 24 sampai tanggal 25 bisa istirahat sebentar. Tanggal 26 langsung kita daurah secara offline ya. Untuk kedatangannya bisa disepakati nanti dengan pesantrenan. Bisa tanggal 24 ataupun tanggal 25 Juli 2021. Kemudian untuk kelas 7 SMP, kelas 10 dan kelas 11 SMA, karena kelas 7, 10 dan 11 SMA ini udah mereka melaksanakan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, dari tanggal 2
mereka tahfidz dari tanggal 22 sampai tanggal 3 Juli 2021. Daurah mereka secara offline langsung di Mahat. Jadi tidak ada daurah online. Yang ada daurah online hanya kelas 8 dan kelas ini yang untuk daurah online ini adalah waktu rincian daurahnya. Waktu daurah online yang pada subuh ya pada siang ini jangan digunakan buat tidur, tapi pesan hafalan. Ini dibimbing oleh orang tua ya, sambil diingatkan di musyrifahnya masing-masing. Insya Allah musyrif dan musyrifah kalian akan mengsen siapa yang persiapan, siapa yang nggak persiapan. Ya. Kemudian jam 8.30 sampai jam 11 itu kan hafalan pertama. Ini langsung bersama musyrif dan musyrifahnya secara online melalui video urutan nantinya ya. Kemudian setelah itu dari pada zuhur sampai pada asar nanti persiapan lagi ya, persiapan lagi ya, nanti dibimbing sama orang tua dan tuanya untuk membimbing dan mengingatkan kalian mempersiapkan hafalan yang akan kalian setorkan di ba'da asar sampai isya. Jadi waktunya dari ba'da asar ya sampai isya, bukan sampai jam 5. Ya, sampai isya. Di maghrib masih waktu ya. Jadi setoran hafalan yang kedua bersama musyrif dan musyrifah melalui video call secara berurutan. Ya, jika tidak menggunakan video call, maka menggunakan telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Tidak diperkenankan menggunakan VN, karena harus hubungi dulu Ustadz ya, dulu Ustadz, khawatirnya di temannya ya, tidak diperbolehkan. Harus secara langsung biasa atau kemudian ini daurah offline nanti ya, bukan sekarang. Ini daurah offline ya. Ketika udah di Mahat, waktu setelahnya berbeda dengan daurah online. Kalau daurah online hanya 2 kali, daurah offline insya Allah full setoran sehari itu ada 4 kali. Dari ba'da subuh, dari sebelum subuh itu persiapan hafalan. Ba'da subuh sampai jam 6.15 itu setoran hafalan pertama. Sampai jam 8.30 persiapan hafalan dan sholat duha. Jam 8.30 sampai jam 11 setoran hafalan kedua. Jam 2.30 sampai asar persiapan hafalan ketiga. Persiapan hafalan ya. Persiapan hafalan. Pada asar. Asar sampai jam 5 ini masih persiapan hafalan. Ya, persiapan hafalan. Ini untuk sesi ketiga dan keempat itu ba'da maghrib, sesi ketiga, hafalan ketiga, dan ba'da isya sampai jam 9 malam. Setoran keempat. Ini untuk apa? Untuk yang offline nanti. Ya, ketika kalian datang ini, inilah jadwalnya. Ini ada kesalahan sedikit ya. Pada asar itu diisi untuk persiapan hafalan ataupun diisi dengan kegiatan yang membuat kalian lebih enjoy ya, bisa olahraga dan lain sebagainya untuk pada asar. Ini musyrifah daurah tahfidz ya. Yang online diisi yang pertama Ustadz Irfan, untuk ikhwannya Ustadz Syahid ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz ini Ustadz Syahid yang mana? Ustadz Syahid itu Ustadz Ali, sama aja ya. Ustadz Ali biasa dipanggil Ali Syahid ya. Ustadz Syahid, Ustadz Dikri, Ustadz Rega, Ustadz Fikri, dan Ustadz Fazri untuk yang ikhwan. Akhwat Ustazah Nur Asma, Ustazah Nurlubi, Ustazah kita, Ustazah Elna, musyrif dan musyrifah. Pada masuk grupnya ya.
lagi udah Ustaz bagikan masuk ke grupnya masing-masing. Ini untuk bagian kelompok. Pembagian kelompok daurah. Khawatir belum ini. Untuk halaqah daurah yang ikhwan, halaqah Ustadz Rega, ya. Ini ada Aid Zarfan, Ihsan Maulana, Nawaf Gilman, Fahmi, Azki, Syabil, Sahal, Daris, Sultan, Faris, Ilham, Dafa, Faris, Muhammad, dan Fawaz. Pertanda biru ini adalah yang udah di Mahat, mereka juga daurah tapi secara offline, secara langsung ke Ustadz Rega. Ya. Dan ini adalah rincian hafalan kalian. Dan hafalan kalian yang terjadi. Jadi untuk menghafalnya, lanjutkan hafalan ini. Hafalannya sampai atur ayat 23. Ya. Maka daurah sekarang melanjutkan hafalan dari surat atur ayat 23 atau bisa diulang sedikit surat atur dari pertama. Atau Fahmi Ahmad Novian, ya, Al-Waqiah ayat 50. Untuk daurah sekarang bisa diulang Al-Waqiahnya dari ayat pertama. Ya. Azki sampai surat At-Tahrim ayat 12. Ya, sekarang berarti memulai juz 27 dari surat ayat. Ya. Contohnya yang di sini adalah rincian daurah kalian yang dulu. Hafalan kalian yang lama. Ini untuk halaqah Ustadz Rega. Kemudian untuk halaqah Ustadz Fazri. Itu di sini ada Dikri, udah datang ke sini. Kemudian Rama, Devara, Afisena, Akhla, Alfafa, Hafiz Mali, Huzaifa, Khalifah, Altof, Nadif, Faras, M. Arkan, Muhammad Nabil, Fadlan, dan Akbar. Kemudian halaqah Ustadz Dikri, Saniful, Alif, Ahmad Haidar, Zaki, Fadil, Fahri Ahra, Tahfi Rahman, Raihan, Muhammad Faqih, Faiz, Airil, Zidan, Irsyad, Rafli, dan Zatan. Ya, ini untuk ikhwan. Ya, untuk ikhwan. Masih ada satu lagi ya untuk ikhwan. Kemudian halaqah Ali Robbani, ya. Itu ada bintang, Roik, Sya'ban, Najmi, Fasa, Naraya, Ilham. Kemudian Naraya, Ilham, Naufan, Oktario, Rai, Fahri, Dia, Haikal Fadli, Rio, Muhammad Nabil, Muhammad Sehan, dan Andi. Kemudian halaqah Ustadz Irfan, Al-Biru, Maulana Yusuf, Al-Kautsar, Azmi, Firzi, Naufal, Fauzan, Razwa, Faiz, Azfar, Husni, Said Kemal, Riza, Gifari, dan Saqib. Dan terakhir halaqah Ustadz Fikri, Najmi, Fatih, Arkajib, Faiza, Raihan, Kautsar, Ekir, Rihan, Ifatul, di Dril, Haris, dan terakhir Atif Abdurrahim. Buat yang ikhwan. Kemudian yang pertama Nur Hanifah. Ada Agnia, Afina, Ajeng, Amanda, Anda, Gita, Aurel, Agnia, Azmi, Ayasa, Gustina, Alia, Tri, Rahmatul, Susan, Kafila, Fairuz, Delvi, Faiqo, Cut, Irdina, Fatimah, Gisa, Haifa, Izzatun, Ginan, Sanas, Nadia, Kaisa, Kila, Malfa, Mita, Kalisa, dan Nafisa. Yang ketiga halaqah Ustaz Zulfi, Tazia, Ren Asga, Nawa, Nizan, Novita, Rahma, Syakira, Serin, Silan, Saci, Nazwa, Yasmin, Azrin, dan kemudian Kotok Sila,
Kinadiyati Fahrefi Kinanti Lukiana Nabila Nautika Fadila Kaila Konita Niyami Sahla Salma Sandina dan Tiara. Dan yang terakhir halaqah Ustaz Elna Azkia Davina Fatia Nabila Nisrina Nazla Syahda Dala Alia Artisha Asyamsa Aulia Balkis ya Davina Alifia Diona dan Diandra. Ini akhwati fillah untuk pembagian kelompok daurahnya. Kemudian fillah rahimani wa rahimakumullah. Halo. Halo. Ya. Berikutnya ini Ustaz akan umumkan tata tertib daurahnya. Ya. Tata tertib daurah tahfidz online ini. Yang pertama, ya, peserta daurah diwajibkan melaksanakan semua kegiatan yang telah dijelaskan dalam jadwal kegiatan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, peserta daurah diwajibkan mengaktifkan akun WhatsApp. Ya, wajib mengaktifkan akun WhatsApp-nya selama masa daurah tahfidz dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 23 Juli. Ya, tolong akun WhatsApp-nya harus aktif ya. Yang ketiga, peserta daurah wajib ada muslim dan muslimah tidak bisa mengikuti hal grup secara masing. Jika tidak ada tidak ada keterangan, maka Ustadz akan telusuri bisa menelpon orang tua antum semuanya ketidakhadiran kalian pada daurah ya. Kemudian peserta daurah wajib menyetorkan hafalannya kepada pembimbing di waktu yang telah ditentukan melalui panggilan video call di WhatsApp, telepon WhatsApp ataupun telepon biasa. Kemudian berikutnya, peserta daurah memiliki kesempatan ya menghafal di dua waktu yang telah ditentukan, yaitu pada ba'da subuh dan siang hari. Antum diberikan menghafal di ba'da subuh di siang hari. Daurah wajib menghafal hafalan yang diberikan oleh murid musyrifah selesai. Kalian setoran, musyrif dan musyrifahnya akan memberikan tugas. Terus kalian akan di sesi berikutnya. Setelah di sesi pagi nyetorkan surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Musyrif dan musyrifahnya akan memberikan kalian tugas. Nanti sore hari kalian harus setoran ada ayat 1 sampai ayat 10. Nah, itu contohnya. Kalian jadi hafalkan ayat menghafalnya ya. Kemudian peserta daurah memiliki kewajiban menyetorkan hafalannya di dua sesi penyetoraan. Sesi pertama 8.30, ingat jam 8.30 sampai jam ya panjang waktunya ya, sampai jam 11. Sesi kedua ada asar sampai isya. Yang ke-8, peserta daurah diperbolehkan beberapa kali dalam satu sesi setoran. Jadi kalian boleh setoran 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu sesi setoran. Terus setoran lagi nih. Silahkan. Waktunya panjang. 8.11. Yang maksimal tersebut. Dari pada asar sampai isya akan waktunya. Kemudian yang ke-9, peserta daurah wajib mengisi absen kehadiran sebelum memulai sesi penyetoran dengan cara memberikan centang ya di depan nama masing-masing sebagai penanda bahwa semua peserta daurah sudah dalam keadaan online ya. Jadi kalian absensinya ini apa? Untuk online ataupun tidak. Ya.
Kalian udah siap mengikuti kegiatan daurah tahun ke-10? Peserta daurah diharapkan selalu membaca basmalah dan doa di awal sesi halaqah dan di akhir halaqah. Ya, itu untuk tata tertibnya. Kemudian untuk teknik setelah doa dan pembukaan, ya, doa pembukaan dan mengisi absen, peserta daurah yang sudah siap menyetorkan hafalannya diharapkan menghubungi pembimbing tahfidz melalui chat grup halaqah masing-masing. Maka pembimbing tahfidz akan menelpon peserta yang sudah siap setoran. Ya, ini teknis yang pertama. Ya, jadi kalian chat ustadznya, Ustadz saya siap setoran. Contoh kalian chatnya begini, keywordnya ya. Saya siap store. Ini buat sama dalam satu sesi. Ustadz saya siap store lagi. Ya, buat setoran yang kedua dalam satu sesi. Ustadz saya siap store lagi-lagi. Ya. Setoran yang ketiga dalam satu sesi. Ustadz saya store lagi. Ya. Silahkan. Antum mau berapa kali juga sampai lagi. Silahkan. Ya. Kemudian selama sesi penyetoran diharapkan semua peserta menyetorkan hafalan dan tidak ada yang melewatkannya. Ya. Setelah sesi penyetoran, pembimbing tahfidz akan menuliskan target hafalan yang harus disetorkan pada berikutnya. Dan yang terakhir, setelah sesi penyetoran yang kedua, pembimbing tahfidz akan menuliskan pencapaian ziyadah, ya, dan murojaah per hari peserta daurah di chat grup dan mengurutkan berdasarkan yang paling banyak setoran nantinya. Ya. Ini buat teknis setoran. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum Mana lanjutkan? Ada pertanyaan untuk teknisnya? Silakan. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau apa, enggak langsung ditanyain saja. Mumpung belum berakhir. Atau ada yang belum masuk ke grupnya? Udah masuk ke grup masing-masing? Belum. Ada yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? Anak Siapa? belum. Nazril. Nazril masuk ke grup halaqah Ustadz Fikri. Nazril. Oh iya, Tad. Ya, masuk ya sekarang ya. Oke. Ya, Tad. Masuk ke halaqah Ustadz Fikri. Ada yang belum masuk lagi? Tolong masuk semuanya sekarang. Ya, setelah ini yang belum masuk langsung masuk ke grup halaqah masing-masing. Ada Ustadz kirimkan ke grupnya. Nanti minta bantuan Ustadz Dik-Dik untuk mengirimkan ke grup orang tuanya ya, ke grup anggota kamarnya masing-masing, semuanya aja. Ikhwan ya, khususnya yang ikhwan. Dan ke ustazah ya untuk mengirimkan ke grup yang akhwat, ke grup kamarnya, Soalnya tadi hanya Ustaz kirimkan ke grup ke grup SMP KSBS 2019 dan SMP KSBS 2020. Oke, ikhwah fillah rahimakumullah. Di akhir yang ingin Ustaz sampaikan ada beberapa nasihat yang bagus untuk kita renungkan. Ya. Nasihat yang pertama, ikhwah fillah, kesadaran ketika kita menghafal Al-Qur'an adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih tinggi daripada hidayah kesadaran kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kesadaran kita untuk menghafalkan Al-Qur'an itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran kita hanya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, maka untuk itu peliharalah hidayah ini sebaik mungkin. Ketika kita ada niat, keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, maka pelihara niat kita, keinginan kita itu ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang semangat kita untuk menghafal Al-Qur'an. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, yang patut untuk kita jaga. Yang kedua, ya, hakikat menghafal adalah upaya siap membaca sebanyak-banyak.
ketika kita siap menghafalkan, maka itu merupakan upaya kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin orang yang hafal Al-Quran dia tidak mau membaca Al-Quran, ya. Berbeda dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Bisa jadi orang mereka membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, ya. Berbeda dengan orang yang hafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak mungkin, ratusan bahkan ribuan kali, bahkan jutaan kali dia ulang Al-Quran. Untuk itu, setiap kesulitan dalam menghafal, seperti susah mengingat, cepat lupa, dan lain sebagainya, harus kita sadari sebagai kesalahan Anda, karena minimnya Anda membaca ayat yang sedang dihafal. Ya, karena apa? Kita sedikit sekali membaca atau jarang kita membaca Al-Quran. Ketika kita sulit menghafal, sulit mengingat, cepat lupa, itu karena apa? Jarang kita ulang ayat tersebut. Jangan pernah antum bermimpi dapat menghafal satu surat dalam Al-Quran dengan lancar, tanpa lupa, hanya dengan 10 kali pengulangan. Ya, antum pengen lancar surat apa? Contohnya surat Al-Jin. Antum cuma memurojaahnya 10 kali. Jangan mimpi. Ya. Soalnya kita bisa lancar surat Al-Jin itu kalau kita mengulangnya ratusan sampai ribuan kali. Kita bisa lancar surat Al-Qamar kalau kita mengulangnya ratusan sampai ribuan kali. Jangan kita bermimpi lancar surat Al-Qamar cuma membaca 10-15 kali. Ya. Jangan kita bermimpi demikian. Jangan kita bermimpi, ini kenapa hafalan saya ini lupa, sering lupa. Kan saya udah banyak murojaah. Banyaknya kita berapa kali? Ya, kalau baru 5 kali, 10 kali itu bukan banyak dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu bisa dikatakan banyak itu kalau udah mengulang sampai ratusan kali. Kalau udah bisa mengulang satu surat atau ratusan sampai ribuan kali, itu baru dikatakan banyak. Kalau lebih dari 3 untuk menghafal Al-Quran itu bukan. Ya, biasanya kalau kita dihitungan itu kalau lebih dari 3 itu kan jamak ya, bahasa Arab lain sebagainya, itu sudah dikatakan banyak. Tapi dalam menghafal, dalam murojaah Al-Quran, 3 kali itu bukan banyak. 3 kali itu sedikit sekali. Ya, sedikit sekali 3 kali. 4 kali, 10 kali itu masih sedikit. Ya. Kemudian hargailah diri Anda dan bersyukurlah setiap berhasil menghafal halaman-halaman baru. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhasil menghafalkan ayat demi ayat. Walaupun menurut Anda sangat sedikit hasilnya. Hal ini perlu disadari karena banyaknya kasus seorang menghafal Al-Quran yang ia mengeluh setelah 5 bulan. Mengapa saya cuma dapat sedikit seperti ini? Mengapa saya tidak mencapai target? Ya. Jadi target kita yang telah kita buat, ya, boleh kita buat, tapi jangan sampai kita mengeluh kalau target tersebut tidak tercapai. Ya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Atas apa yang telah kita hafalkan, yang berhasil kita hafalkan. Ya, jangan sampai kita mengeluh karena tidak mencapai target, karena hafalan kita sedikit. Jangan sampai kita mengeluh demikian dalam menghafal Al-Quran. Ya, maka perbanyaklah bersyukur ketika kita menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, nasihat buat kita semua, keberhasilan menghafal tidak ditentukan oleh cepat atau lambatnya perolehan hafalan. Ya, namun sangat ditentukan oleh kesiapan untuk istiqomah dalam menghafal dan mempertahankannya sampai Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita menghafal Al-Quran tidak ditentukan oleh berapa banyak, ya, cepat ataupun lambat kita menghafal. Ada si A menghafal dalam 1 tahun, si B menghafal dalam 1 bulan, si C menghafal dalam 2 tahun, si D menghafal 60 tahun. Keberhasilan kita dalam menghafal Al-Quran adalah ketika kita bisa istiqomah dalam menghafalnya dan kita bisa istiqomah dalam menjaganya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimanirrahmatullah. Mudah-mudahan kita menjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadisnya, ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, inna lillahi ahlina fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai apa? Keluarga di dunia. Siapa itu keluarga Allah? Ada yang tahu siapa keluarga Allah? Keluarga Allah adalah siapa keluarga Allah? Beriman. Keluarga Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran, ya. Keluarga Allah adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Keluarga Allah adalah ahlul Quran. Ya, ikhwani fillah, di akhir Ustadz akan membacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Al-Quran, ya, nanti Al-Quran pada hari kiamat yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebutkan yaji'ul Quran yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang, ya. Fayaqul, dan Al-Quran akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, hallihi, ya, kenakanlah mahkota kepadanya. Kemudian fayul bastajal karamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mahkota kemuliaan kepadanya. Ya. Kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ya Rabb, zidhu, ya Allah, tambahkan. Kemudian fayul bas hullatal karamah, kemudian dipakaikanlah pakaian kehormatan. Summa yuqal, kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ya Rabb, irda anhu, ya Allah, berikanlah keridhaan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayarda anhu, memberikan keridhaan kepadanya, kepada si penghafal Al-Qur'an. Kemudian Allah berkata, iqra, bacalah Al-Qur'an, warqa, dan naiklah kamu menuju surga yang telah aku janjikan. Wa yuzad bi kulli ayat hasanah, dan setiap ayat yang dia baca ditambahkan kenikmatan buatnya. Masya Allah. Ini merupakan apa janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat para penghafal dan penjaga Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi para penjaga Al-Quran yang selalu istiqomah dalam menjaga Al-Quran hingga akhir hayat kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyukuru syukran wa jazakumullah khairan katsir kepada Al Ustaz Abdus Salam Abu Syahda yang sudah menyampaikan pengumuman apa yang harus kalian ketahui dan juga materi-materi yang subhanallah, masya Allah, ya, begitu bermanfaat untuk kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu doa dari Ustadz Zikri Rizaldi. Untuk Ustadz Zikri Rizaldi. Nah, izin duluan ya. Oh iya. Mau jemput nih. Nah, izin duluan mau jemput anak-anak soalnya jam 10 ya. Ya. Monggo Tad. Syukran, jazakallah. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dari Ustadz Zikri. Kepada Ustadz Zikri kami haturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tundukkan sejenak hati kita dan kita tundukkan pandangan kita. Semoga kita bisa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjaga, mengamalkan kalam-kalam ilahi dan menjadi pemimpin kita sampai ke jannah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yutafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa amratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sahil umurana wa sahil umura asatidatina wa sahil umura walidaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Asyukuru syukran wa jazakallah khair kepada Al Ustadz Dzikri Rizaldi yang sudah membacakan doa ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kegiatan dan agenda kita besok hari dan sampai nanti diperlancar oleh Allah ya. Mudah-mudahan agenda kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian pun kita semua diberi keikhlasan dan keistiqomahan dalam menjalankan programnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah insyaallah. Anak-anak sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tutup sesi atau acara Zoom ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari Ana selaku pembawa acara, pemandu acara pada Zoom kali ini. Afwan, apabila dalam memandu banyak sekali hal yang tidak mengenakan untuk kalian, banyak hal yang tidak etis untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Monggo kalau misalkan mau out dipersilahkan. Ini ada